PT Jalintim Adi Abipraya bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk membentuk unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Berfungsi sebagai pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran overdimension and overloading. Sistem pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor memakai sistem WIM, Weight in Motion, untuk langsung merekam bobot dari muatan kendaraan. Dari mulai kendaraan masuk sudah terdetek dari sistem otomatis. Maka dari itu disebut JTO, Jembatan Timbang Online. Unit timbang UPPKB memiliki beberapa ruangan pengoperasian, antara lain ruangan operator, ruangan monitor, dan ruang penindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo timbang kendaraan Anda demi keselamatan bersama dan jalan lebih terawat. No pungli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mereview jaringan di UPPKB Talang Kelapa. Yuk, ikuti kami. Dekat dulu. Ya, ini yang kalian lihat ini rak kabinet. Ini untuk dalaman dari rak kabinet ini. Yang pertama yaitu ada modem. Ini untuk menyediakan jaringan ke router dan switch. Dan perangkat yang selanjutnya ini ada router. Ini untuk mengatur lalu lintas data jaringan JTO dengan internet. Dan perangkat yang selanjutnya di sini ada switch. Ini untuk menghubungkan jaringan koneksi internet dan LAN di banyak perangkat. Baik, perangkat selanjutnya ada DB dan middleware. Ini untuk menyimpan database dan perangkat lunak middleware untuk menghubung yang memproses transaksi antar hardware dan aplikasi. Dan perangkat selanjutnya ada weekend. Ini sistem yang memproses data profil kendaraan, dimensi dan merek di belakang layar. Ini switch ini kumpulan aja. Kalau untuk switch ini terhubung ke router dan juga ke DB dan malware dan weekend profiling. Dan juga switch ini juga terhubung ke desktop yang ada di depan kita ini. Nah, sumber daya listrik di sini jaringannya bagaimana?
sumber daya listrik di sini kita perangkat selanjutnya ini. Ini ada inlet. Ini untuk sumber utama kelistrikannya untuk kerak. Dan selanjutnya itu dari inlet ini akan turun ke stabilizer. Stabilizer ini untuk menstabilkan listrik yang keluar dan masuk ke USB. Dari stabilizer kita ke UPS. Perangkat ini menyediakan daya cadangan saat listrik padam. Switch tadi akan menyambung ke desktop 1. Desktop 1 ini tersambung ke display penimbangan dan juga terhubung ke desktop 2. Desktop 2 ini juga terhubung ke display penataan. Dan yang terakhir tersambung ke desktop 3. Ini dimensi profiling dan juga switch itu juga terhubung ke intercom. Ini untuk berkomunikasi sama sesama personil yang ada di luar. Dan juga switch ini juga terhubung ke white indikator. Ini untuk berat. Ini ada audio announcer. Ini untuk terhubung ke speaker untuk berkomunikasi di luar. Selesai dari ruang operator, kita ke atas dulu ke ruang administrasinya. Baik, ini ruangan administrasinya. Di ruang administrasi ini menggunakan topologi star. Semua perangkat di sini terhubung dengan perangkat switch yang di bawah, dan juga USB di sini terhubung dengan printer di sini. Mungkin untuk administrasi cukup sampai situ. Oke, kita lanjut ke ruangan monitor. Oke, ini ruang monitor, bisa kalian lihat. Dari kesisteman ruangan monitor ini, di sini kita bisa melihat ada switch hub. Switch hub ini terhubung ke WiFi dan terhubung menggunakan kabel LAN. Ini sumber internet. Dan juga switch hub juga terhubung ke workstation. Workstation ini terhubung ke dua monitor ini menggunakan kabel HDMI. Dan juga workstation ini juga terhubung ke printer inject. Oke, selanjutnya. Baik, di sini ada juga audio announcer. Ini untuk speaker yang ada di luar, yaitu di parkiran dan pintu masuk. Itu aja. Berarti jaringan di sini sudah sangat terstruktur ya Pak? Ya benar, di jaringan di sini sangat terstruktur dan kompleks.